Bab 29. Kedatangan Mbak Intan. Sebulan sudah, semuanya berlalu sesuai keinginanku. Iwan juga sudah pindah ke rumah Paman Jafar. Untung saja Paman Jafar mengizinkan, tanpa banyak bertanya padaku. Iwan, sini, tolong Mbak dulu, panggil Neneng. Gadis itu tampak kerepotan memegangi plastik yang berisi gelas cup. Iwan meninggalkan pekerjaannya membungkus gula, berlari mendekat. Iya Mbak, ada apa? Tolong kamu catatkan nota punya ibu ini. Mbak lagi repot menyiapkan belanjaan dan mencatat nota milik ibu yang satu lagi. Pintar Neneng. Iwan tampak menggaruk kepalanya bingung. Sini, aku saja yang menyiapkan belanjanya Mbak. Mbak Neneng yang mencatat nota, usul Iwan. Aku yang duduk di meja kasir memperhatikan dengan seksama. Ada yang aneh dengan gelagat Iwan. Aku merasa ada yang sedang ia hindari. Ya, nggak bisa gitu dong Wan, harus pegang satu-satu. Nanti kelamaan pelanggannya nunggu. Kamu selesaikan punya ibu yang berbaju merah ini. Sedangkan Mbak, ibu yang berbaju coklat. Lagian belanjaan ibu yang berbaju coklat sudah Mbak siapkan semua. Paling cuma kurang 1 atau 2 item saja. Tolak Neneng, membuat Iwan semakin bingung dan kelabakan. Tapi Mbak, belum sempat Iwan menyelesaikan ucapannya, Neneng langsung memotong. Kamu kenapa sih Wan? Kok seperti menghindar gitu? Ada apa? Desak Neneng. Karena tersudut akhirnya Iwan membisikkan sesuatu ke telinga Neneng, lalu menundukkan kepalanya sedih. Neneng yang mendengar ucapan Iwan membelalakkan matanya menatap Iwan seolah tak percaya. Aku mendekat. Aku jadi penasaran apa yang dibisikkan Iwan pada Neneng, hingga ekspresi gadis itu berubah. Maaf Bu, sini notanya saya buatkan. Tawarku menengahi. Ibu yang berbaju merah itu tersenyum. Tampaknya dia orang yang ramah. Iwan kembali ke tempatnya semula, menimbang kembali gula pasir dan menyusunnya ke dalam rak. Raut wajahnya tampak begitu malu dan sedih. Setelah membuatkan nota dan menerima pembayaran, aku mendekati Neneng yang juga telah selesai dengan pekerjaannya. Apa yang dibisikkan Iwan padamu, Neng? Bisikku penasaran. Kami sudah seperti sepasang biang gosip yang bersembunyi takut ketahuan. Itu Bu, dia bilang kalau dia tidak bisa baca dan tulis karena tidak pernah sekolah, jawab Neneng. Dek, ucapan Neneng seolah menampar wajahku. Jika anak yang lain seusianya sibuk di bangku sekolah, menimba ilmu, menghafal abjad A hingga Z, menghitung bilangan angka dari satuan hingga puluhan, serta bilangan pecahan, namun Iwan, ia justru berkutat dengan tepung, mentega, dan tumpukan kardus yang harus diangkat dan dipindahkan. Lalu bagaimana masa depannya? Aku memandang Iwan pilu. Sedih hatiku, tak dapat lagi aku gambarkan seperti apa. Ya Tuhan, beri aku jalan. Bagaimana caranya aku membuka kenyataan ini pada keluargaku? Bagaimana caranya aku memberitahu ibu dan Mbak Zara tentang keberadaan Iwan? Neng, kamu jaga toko sebentar ya. Mbak mau pergi sebentar, pintaku pada Neneng. Kemana Mbak? Ada urusan sebentar, jadi kamu jaga toko selama Mbak pergi. Untuk sementara kamu minta bantuan juga untuk mengurus masalah nota jika pembeli ramai. Suruh dia tinggalkan saja pekerjaan gudang itu. Nanti Mbak upah orang untuk mengurusnya. Jelasku. Neneng mengangguk. Baik Mbak, hati-hati di jalan Mbak, ucapnya. Dengan langkah kaki cepat, aku keluar dari toko. Aku menuju parkiran di mana motorku terparkir, menaikinya dan menjalankan motorku ke arah di mana Mbak Zara berada. Aku tak dapat menunda-nunda lagi. Aku harus memberitahukan pada Mbak Zara tentang keberadaan anaknya. Walau bagaimanapun ia adalah ibu Iwan, aku yakin sebagai seorang ibu, sejahat-jahatnya pasti akan luluh setelah melihat wajah anaknya sendiri. Kenapa kamu tiba-tiba membahas masalah itu, Zalia? Ujar Mbak Zara dengan mata yang menatapku tajam. Ketika di toko Mbak Zara, aku memintanya berbicara empat mata. Penting, lalu ia menyeretku ke bagian gudang atap toko. Aku belum menceritakan sampai di bagian kalau Iwan adalah anaknya. Aku baru menyinggung tentang kabar keberadaan anak itu saja. Mata Mbak Zara sudah memerah tajam. Sepertinya dia tak ingin lagi mengungkit kejadian 8 tahun silam itu. Tapi Mbak, bagaimana jika anak itu ada di sini? Apa Mbak tidak merindukannya? Jangan pernah kamu membahas semua itu lagi, Zalia. Bagaimana jika Mas Hadi tahu akan hal ini? Apa kamu mau menghancurkan rumah tangga Mbak? Oh, atau jangan-jangan kamu iri dengan hidupku? Makanya kamu sengaja mengungkitnya agar rumah tanggaku hancur seperti rumah tanggamu ini. Ya kan? Tuduhnya padaku.
Berulang kali aku beristighfar di dalam hati. Sungguh sempit sekali pikirannya. Kok jadi fitnah aku yang enggak sih, Mbak? Aku sedang membahas masalah anakmu yang dulu. Kenapa lari ke Mas Hadi? Keluhku. Lagian kenapa juga kamu ngebahas tentang kejadian 8 tahun yang lalu? Kenangan itu sudah mati bersama dengan bayi sialan itu. Lalu angin apa yang membuatmu mengungkitnya? Hah? Sungut Mbak Zara. Maksud Mbak, bukannya bayi itu dibuang di pantai asuhan kan? Mbak Zara tersenyum dengan seringai di sudut bibirnya. Kamu pikir aku bodoh, membiarkan dia tetap hidup, sama saja menggali kuburku sendiri. Jika dia tetap hidup, maka saat dia dewasa, dia pasti akan mengganggu hidupku. Makanya aku suruh dukun itu membunuhnya setelah kamu pergi, ucapnya. Aku menutup mulutku dengan kedua telapak tanganku. Air mata mengalir di pipiku. Terbuat dari apa hati wanita yang ada di hadapanku ini? Sungguh tega dia melakukan itu pada bayi yang ia kandung selama 9 bulan. Jika bayi itu sudah dibunuh, Mbak Zara, lalu Iwan, apakah Iwan benar anak Mbak Zara atau bukan? Jika bukan, lalu tanda lahir itu, tidak banyak orang yang memiliki tanda lahir yang sama dengan bayi itu. Tidak mungkin semua ini hanya kebetulan saja. Aku menggelengkan kepalaku. Aku yakin Iwan adalah keponakanku. Untuk meyakinkan lagi, aku akan mencari kesempatan untuk tes DNA mereka berdua. Mbak, anak adalah anugerah. Aku yakin mereka tak sekejam itu. Aku yakin anak itu masih hidup. Aku akan mencari. Belum selesai aku mengucapkan apa yang ingin aku katakan, Mbak Zara lebih dulu maju dan menekan keras kedua pipiku dengan tangannya, membuat bibirku monyong ke depan, matanya memandangku tajam. Aku tak peduli anak haram itu hidup atau mati. Jangan coba-coba kamu mencarinya. Kalau kamu melakukan itu, Mbak akan membuat perhitungan denganmu, akan membuatmu menderita. Bahkan Mbak tak akan segan-segan melukai putri kecilmu itu. Kamu tak mau itu terjadi kan? Ancam Mbak Zara, membuat nyaliku menciut. Aku menganggukkan kepalaku pelan. Utelan salif aku yang terasa nyangkut di tenggorokan. Mbak Zara melepas cengkraman tangannya kasar. Aku meringis, merasakan perih dan sakit pada bekas yang ia cengkram tadi. Mbak, kamu kejam, seperti manusia tak punya hati, ujarku. Tak punya hati? Hahaha. Mbak Zara tertawa, padahal tak ada yang lucu di sini. Jika kamu mengalami apa yang aku alami, aku ragu jika kamu masih bisa berkomentar seperti itu padaku. Zali aku sayang, kamu tak tahu bagaimana rasanya di nomor 2 kan? Kamu juga nggak tahu rasanya dikhianati saat kamu lagi sayang-sayangnya. Kamu tak tahu rasanya itu, Zalia. Marahnya, aku semakin tak mengerti sebenarnya apa yang telah terjadi. Aku tak mengerti dengan apa yang sedang kamu jelaskan, Mbak. Kamu mana mengerti, karena kamu anak kesayangan ibu dan bapak. Sedangkan aku hanya anak sulung yang harus selalu mengalah padamu, ujar Mbak Zara semakin ngelantur menurutku. Ibu bapak selalu adil pada kita, Mbak. Hanya kamu saja yang tak pernah puas. Adil kamu bilang? Ibu dan bapak selalu melarangku. Zara, kamu tak boleh kesini. Kamu tak boleh bergaul dengan dia. Zara, kamu sebagai kakak memberikan contoh yang baik, bukannya seperti ini. Itu kata-kata yang selalu bapak, ibu katakan padaku. Sedangkan kamu, mereka selalu membebaskan kemanapun kamu pergi tanpa adanya ceramah panjang sepertiku. Apa itu yang kamu bilang adil, Zalia? Wajar jika sebagai orang tua mereka mengkhawatirkan anaknya. Lagi pula selama ini kamu memang sering bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk untukmu. Makanya mereka membatasimu. Mereka melakukan semua itu karena mereka sayang, bukannya pilih kasih. Nasihatku, alah, diam, tentu saja kamu membela, karena kamu anak kesayangan mereka, bentaknya. Kamu hidup dengan asumsimu sendiri, kasih sayang, suami yang pengertian, harta, keluarga yang utuh. Kamu mendapatkan segalanya. Tapi apa kamu pernah bersyukur akan itu? Kamu selalu merasa semua itu tak cukup. Apa kamu sadar, Mbak, rasa tak bersyukurmu membuat kamu hidup layaknya manusia tanpa hati? Nggak usah mengajarkanku, Zalia. Aku lebih tua darimu. Aku yang lebih paham hidup ini daripada kamu. Sekarang kamu pergi dari tempatku dan jangan menginjakkan kakimu lagi di sini. Aku tak sudi melihatmu. Makin Mbak Zara membuatku geram. Aku mendengus memandangnya yang berkacak pinggang dengan sombongnya, sedangkan telunjuk kanannya menuding kerah tanganku. Jangan khawatir, Mbak, aku tak akan datang lagi padamu. Aku kesini hanya ingin memberitahukanmu, sebaik apapun kamu menutupi kebohonganmu, rapat-rapat, tapi Tuhan tak pernah tidur. Azab itu pasti ada.
Aku meninggalkan Mbak Zara yang terdiam mendengarkan ucapanku. Entah apa yang ada di pikirannya saat ini, namun yang pasti aku menyesal datang ke sini. Maksud hati meminta bantuannya untuk memecahkan masalah ini, tapi apa yang aku dapat? Hanya makian dan fitnahnya yang keji. Sepanjang yang aku ketahui, kasih sayang seorang ibu adalah kasih sayang tak bertepi dan tiada batas. Dulu aku tak pernah mengerti akan makna itu. Aku menganggap semua itu hanya kata kiasan saja. Namun setelah memiliki Alia, aku paham makna kasih sayang tulus tak bertepi dan tiada batas itu seperti apa. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Mereka sanggup mengorbankan nyawa demi hidup anaknya. Namun apa yang ada di hadapanku ini justru membuatku ingin meringis belo. Masih pantaskah Mbak Zara disebut sebagai seorang ibu? Jika dengan tangannya sendiri, ia sanggup membayar orang untuk melenyapkan anaknya sendiri. Aku mengurut kepalaku yang terasa pusing. Sepulang dari tempat Mbak Zara, aku memutuskan pulang ke rumah, menenangkan hati dan pikiranku. Kepalaku rasanya penuh dengan banyaknya masalah yang tak mampu aku pecahkan. Ada apa, Zelia? Kenapa wajahmu seperti suntuk sekali, Nduk? Apa ada masalah? Tanya ibu yang tiba-tiba menghampiriku. Beliau mengikutiku yang duduk di pinggir kolam, sambil merendamkan kaki di antara liukan ikan. Aku menoleh sejenak, kemudian membuang pandangan kembali ke arah ikan yang berlari ke sana kemari. Aku menghela nafas lelah. Bu, seandainya aku atau Mbak Zara melakukan kesalahan yang sangat besar, apa ibu akan mengampuni kami? Ujarku. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu, Zelia? Apa kamu sedang sakit? Ibu menempelkan punggung tangannya ke dahiku. Dahinya berkerut. Kamu tak demam, tapi kenapa omonganmu ngelantur, Nduk? Aku tak ngelantur, Bu. Aku ingin bertanya saja, dan ibu harus menjawab pertanyaanku ini. Kalau misalnya aku dan Mbak Zara melakukan kesalahan yang besar, apa ibu akan memaafkan kami? Tanyaku kembali. Misalnya punya anak di luar nikah. Astagfirullahaladzim, jangan sampai itu terjadi, Nduk. Jawab ibu cepat sambil mengusap dada. Aku meringis, baru seandainya saja tanggapan ibu sudah sebegitunya. Seandainya sudah terjadi, Bu, cicitku. Dari sudut mataku, aku tahu ibu memperhatikanku. Ibu sulit untuk berkomentar hal seperti ini, Zalia, walau hanya berandai-andai, karena tak ada satupun orang tua di dunia ini menginginkan hal buruk terjadi dengan anak-anak mereka. Sebenarnya ada apa, Nak? Kenapa akhir-akhir ini ibu merasa ada yang aneh denganmu? Apa ada yang kamu sembunyikan dari ibu? Sambung ibu kembali. Tatapan mata itu begitu dalam, seakan ingin mengurai apa yang tersimpan di kepala dan hatiku. Apa yang bisa aku katakan? Rasa ingin sekali aku bagi, tapi rasa takut lebih dominan menghantui. Aku tahu ibu memiliki penyakit bawaan yang sewaktu-waktu akan kambuh, membuatku hanya bisa menutup rapat mulutku ini. Zalia, keluar kamu, teriak seseorang dengan lantang sambil menggedor pintu rumahku dengan kencang. Aku tahu itu suara Mbak Intan, kakaknya Mas Yuda. Tapi ada angin apa dia datang ke rumahku sambil menggedor-gedor pintu dengan keras. Dengan perlahan aku beranjak dari dudukku yang dibarengi oleh ibu. Kami berdua saling bertukar pandang. Aku merasakan firasat tak enak tentang kehadiran Mbak Intan kali ini. Ada apa ini, Mbak? Kenapa kamu berteriak-teriak tak sopan di rumahku? Ucapku setelah membukakan pintu. Di mana Yuda? Mbak Intan mendorong tubuhku dan menerobos masuk. Untung saja aku masih berpegang pada handle pintu. Jika tidak, mungkin aku sudah jatuh tersungkur di lantai. Apa kamu kesurupan, Mbak? Datang-datang ke rumah orang tanpa sopan santun. Lagi pula kamu salah alamat jika mencari adik kesayanganmu di sini. Teriakku. Biar saja dia tak sopan padaku. Kenapa aku harus berlaku lemah lembut padanya? Kamu jangan bohong, Zalia. Tidak mungkin Yuda tak ada di sini. Sebulan yang lalu dia bilang mau menjemputmu. Sebulan yang lalu dia memang pernah datang ke rumah ini, tapi hanya menginap semalam. Karena esok harinya kami mengusir dia pergi dari rumah ini, jelasku. Mbak Intan membelalakan matanya. Apa? Kamu mengusir adikku, suamimu sendiri? Dasar tidak tahu sopan santun kamu, Zalia. Makinya padaku tanpa berkaca pada dirinya sendiri. Ini rumahku, rumah orang tuaku. Aku berhak mengusir orang yang hendak menyakitiku. Sahutku mulai tersulut emosi. Tidak, kamu bohong. Kamu pasti menyembunyikan Yuda dari kami. Iya kan? Bentak Mbak Intan ngotot. Ia masih tak percaya dengan apa yang aku katakan. Aku tersenyum sinis sambil menyeringai menjatuhkannya.
Apa untungnya bagiku menyembunyikan adiknya yang pemalas itu? Terserah kamu percaya atau tidak, Mbak. Kamu lihat sendiri kan, tak ada Mas Yuda di sini. Lagi pula adikmu itu bukan berlian mahal yang harus aku sembunyikan. Justru dia adalah hama yang harus secepatnya dibuang jauh-jauh. Sindirku tajam dan menjatuhkan. Sudah cukup selama ini aku diam, dihina, dan dipojokkan oleh mereka. Nah Intan, sebaiknya kamu duduk dulu. Kita bicarakan ini secara baik-baik. Suara ibu memecahkan ketegangan di antara kami. Mbak Intan yang baru sadar jika ada ibu di sini langsung menoleh. Ia mengikuti arah langkah kaki ibu yang mengajaknya duduk di ruang tamu. Mbak Intan menegak es teh yang dibuat Bi Ija hingga tandas, lalu meletakkan kembali gelas itu di atas meja. Sepertinya setelah berteriak bertegang urat denganku tadi membuat tenggorokannya kering. Aku sengaja meminta Bu Ija untuk membuatkan minuman berupa es agar asap di kepala Mbak Intan bisa padam. Setidaknya dinginnya air es dapat meredakan hati kami yang sedang kusut. Terkadang aku berpikir, kapan hidupku bisa tenang? Belum lepas dari satu masalah, kini sudah muncul masalah baru. Sekarang jelaskan, kenapa kamu mencari Yuda di sini? Apa Yuda tak memberikan kabar pada keluarganya selama sebulan terakhir ini? Tanya ibu. Ibu memang orang baik. Walau Mbak Intan sudah tak sopan, tapi ibu tetap menyikapinya dengan sabar. Mbak Intan menggelengkan kepala. Sebulan yang lalu Yuda hanya pamit pada kami untuk menjemput Zalia. Ia hanya memberi kabar satu kali. Ia bilang bahwa ia akan rujuk kembali dengan Zalia. Setelah itu hingga kini ponselnya tak dapat dihubungi kembali. Mbak Intan diam sejenak. Tangannya kini meraih gelas yang berisi es teh milikku yang belum aku minum. Lalu ia meminumnya kembali hingga tersisa setengah. Aku hanya bisa tersenyum sinis melihat tingkahnya yang tak beradab. Aku mulai berpikir, betapa bodohnya diriku dulu. Begitu hebat cinta membutakanku, hingga aku mau menjadi bagian dari keluarga mereka. Sebenarnya bukan keberadaan Yuda yang aku khawatirkan, tapi motor Nimek milikku, sambung Mbak Intan. Aku mengernyitkan dahiku bingung. Apa hubungannya dengan motor Nimekmu, Mbak? Kemarin Mang Udin ke rumah menyita motor Nimekku. Sebelum kesini, Yuda meminjam BPKB motorku untuk digadai. Dia bilang untuk ongkos menjemput dirimu. Hingga batas tempo yang disepakati habis. Sudah belum juga mentransfer uang untuk menebus BPKB motorku. Malah sekarang hilang tanpa jejak. Geram Mbak Intan. Aku dan ibu terkejut. Pasalnya kami tidak tahu menahu soal itu. Memangnya berapa yang ia pinjam, Mbak? Tanyaku. 8 juta. 8 juta? Aku mengulang kembali perkataan Mbak Intan karena kaget. Untuk apa Mas Yuda meminjam uang 8 juta? Ongkos dari kampungnya ke rumahku saja hanya 80.000. Lalu 8 juta untuk apa? Apalagi sampai menggadai BPKB motor Mbak Intan. Untung saja aku tak menerimanya kembali. Jika tidak, bisa-bisa aku yang akan dijadikan sapi perah membayar hutang-hutangnya.